Halo sobatku mistik mustika. Ini adalah caranya untuk detox hati ya. Ini memang tidak ada tarikannya seperti kalau kayak orang rehabilitasi, karena detox hati ini diperlukan untuk semua orang yang terkena cinta twin flame. Karena apa? Mereka harus melampaui satu level ke atas untuk mengalahkan cinta kepada pasangannya. Karena kenapa satu level? Karena kita tidak bisa memakai cinta yang biasa kepada pasangan kita. Kita harus memakai cinta yang tanpa syarat kepada pasangan kita. Kenapa? Ya karena hati kita, twin flame itu adalah pasangan kembar jiwa. Api tidak akan bisa teraktivasi kalau hati kita kotor. Maka diperlukan detox hati seperti ini. Detox hati ini untuk pembersihan, pencungkilan ulat-ulat kepahitan di dalam hati kita. Dari mulai saat kita kecil, banyak sekali cerita yang mungkin menyedihkan. Mungkin ada yang pernah dimasukkan kamar mandi dalam kondisi gelap, atau pernah dipukul, disabet pakai gesper, pakai sabuk, atau dituang pakai air cucian bekas bersih-bersih piring, cuci piring, bekas air cuci piring. Mungkin juga pernah dipukul atau pernah dihajar tanpa ampun oleh orang yang kita sayangi. Mungkin oleh orang tua atau kakak atau adik, atau mungkin pernah diperlakukan pelecehan seksual atau pemerkosaan, tapi hati tidak bisa berbicara, tidak bisa mengadu. Maka tanpa sadar hati kita sebenarnya sudah bolong oleh banyaknya bekas-bekas luka di masa lalu. Ini adalah cara yang diajarkan oleh para malaikat pembimbing saya dan juga leluhur jiwa saya. Pasangan twin flame mengajarkan saya untuk mempunyai cinta tanpa syarat. Kita bisa memaafkan dia yang telah melakukan kesalahan kepada kita 1000 kali, dan kita memberikan ampunan 1002 kali. Dalam detox hati ini adalah seperti dua kabel yang bertemu dalam posisi teraliri listrik. Kalau tidak diisolasi maka akan saling korslet. Seperti inilah detox hati. Twin flame seperti yang kita tahu tidak harus bersatu. Daya tariknya kadang datang, kadang pergi. Yang orang bilang on off seperti saklar listrik. Ya, dia bisa datang seenak saja dan pergi meninggalkan luka. Kemudian datang lagi untuk kadang-kadang tidak merasa bersalah, kadang-kadang meminta maaf tapi mengulanginya lagi. Kemudian pergi lagi meninggalkan lubang menganga. Yang seperti lubang menganga itu seperti di dalam hati ini, seperti dibuka, ditutup lagi, dibuka, ditutup lagi, dibuka, ditutup lagi, terus seperti itu. Stopkan semua itu, berhentikan semua itu. Naikkan satu level perasaan hati kita yang seperti orang tersetrum-setrum ini, atau seperti orang yang ketagihan cinta, yang seperti adiksi, yang seperti orang ketagihan obat. Itu
detox ini adalah semacam rehab, semacam rehabilitasi hati. Anda memerlukan orang-orang seperti saya. Banyak orang-orang di sana seperti guru-guru agama Anda. Agama masing-masing di sini tidak mengajarkan agama. Silakan kembali sesuaikan kepada agama masing-masing karena ini adalah cuman dasar. Silakan masukkan Tuhan di dalam hidup kalian masing-masing dalam balutan detox hati ini. Bagaimanapun juga kita akan tidak mungkin bisa tanpa Tuhan Allah pencipta kita. Siapapun Allah yang kalian panggil. Penghinaan yang kita terima, kesakitan yang kita terima, ketidakberdayaan yang kita harus telan, saya mengajak sobat-sobat semua yang mendengarkan video ini untuk berhenti menjadi chasing, untuk berhenti running, untuk berhenti mengejar, untuk berhenti dikejar. Diam, rasakan sakit hatinya, terima semuanya, tutup semua blokirnya, ambil keputusan untuk meninggalkan hubungan ini dan naik satu level kepada Sang Maha Pencipta, cinta Twin Flame, kepada Sang Maha Pembuat kontrak jiwa. Twin Flame adalah pasangan kontrak jiwa yang terjadi sudah sebelum kita lahir. Kembalikan semuanya kepada yang punya hidup. Katakan kita tidak kuat. Katakan kita mau serta Allah saja. Katakan, ya Allah, bebaskan aku. Aku tidak kuat. Katakan, ya Allah, aku mau mencintaimu saja ya Allah. Karena aku tidak kuat dengan cinta Twin Flame. Jangan bertahan pada kesakitan. Jangan diam pada saat kita disakiti. Ini adalah kertas untuk catatan jiwa Anda yang telah diperlakukan tidak adil dari mulai kecil sampai dengan detik ini. Dan ini adalah catatan Anda yang memperlakukan orang lain dengan tidak adil. Ini adalah perlakuan orang kepada kita, dan ini kita memperlakukan orang lain dengan tidak adil. Kita tulis semuanya seingat kita. Satu demi satu kupas. Ini adalah proses pencungkilan ulat-ulat kepahitan di dalam diri Anda. Sampai ke akarnya, kupas sampai ke akarnya, sehingga kita bersih, sehingga kita naik satu level mendekat kepada cahaya ilahi. Inilah saat agama benar-benar bermain, saat Tuhan benar-benar dipakai dan tidak cuma diucapkan dan tidak cuma dirasakan, tapi benar-benar diwujudkan nyata dalam kehidupan sehari-hari, bahwa kita berpegangan hanya pada tangan Allah saja untuk menuntun kita keluar, untuk menyeret kita keluar. Keluar dari lubang yang menyeret kita masuk dalam kegelapan tanpa batas, yang akan menarik jiwa kita masuk dan menghilangkan tempat pijakan kita antara batas ada dan tiada. Jangan biarkan diri Anda terseret masuk dalam pusaran kegelapan yang
tidak kita ketahui. Panggil Allahmu, panggil malaikatmu, panggil malaikat pembimbingmu, panggil leluhur jiwamu. Mereka semua ada bersiap untukmu. Mereka selalu standby. Dan mereka akan selalu bergerak membela pada saat kita membutuhkan mereka. Detox ini dibuat dan diperlakukan pada saat kita seperti orang sedang ketagihan obat. Detox ini semacam rehabilitasi. Selama 7 hari kita melakukan detox ini, diucapkan apa yang ditulis apa yang kita diperlakukan orang dengan tidak adil, apa yang kita sudah buat kepada orang lain. Detox hati selama 7 hari, jam yang sama, syaratnya adalah cuman hati yang tulus ikhlas. Ini adalah air yang harus ada pada saat Anda melakukan detox hati. Anda tidak harus membaca. Setelah Anda selesai tulis, mungkin ini tidak cuma 7, mungkin 70 atau terserah berapa saja, ditulis satu demi satu, maka ini tinggal ditaruh aja di depan, kita tidak perlu bacakan satu-satu, mata kita menutup, kita pegang saja kertasnya ini. Kita pegang saja kertasnya. Kemudian kita berdoa, memohon ampun kepada Sang Maha Pencipta hidup. Ampunilah aku Allah, semua yang kulakukan kepadamu bersalah. Aku telah memperlakukan orang dengan tidak adil, dan aku telah diperlakukan orang dengan tidak adil pula. Mungkin ini adalah karma hamba, mungkin ini adalah balasan hamba atas segala hal yang mungkin tidak hamba tahu, sehingga hamba mendapatkan cerita duka seperti ini. Sehingga hamba dihianati, sehingga hamba disolimi orang. Itu semacam doa Anda kepada Allah. Buka pintu hati Anda selebar-lebarnya, bersihkan diri Anda. Dan pada saat Anda minta maaf, pada saat Anda detox, hanya boleh meminta maaf saja kepada Allah, kepada orang-orang yang telah menzolimi kita, dan kepada orang-orang yang telah kita zolimi. Kita minta maaf. Bayangkan kita kalau memang terlalu parah apa yang kita lakukan kepada mereka, kita bisa duduk membayangkan orang itu ada di depan kita. Bayangkan orang itu ada di depan kita, dan kita menjabat tangannya. Saya minta maaf ya, saya sudah melakukan hal-hal banyak salah padamu. Yang sebelah sini juga mungkin karena kita dizolimi. Saya memaafkan kamu, apa yang telah engkau lakukan, saya sangat sakit hati dan sampai sekarang masih teringat. Bayangkan dia ada di depan Anda, pegang tangannya, peluk dia, ampuni saya. Kalau engkau rasa pantas, engkau perlakukan seperti ini, ampuni saya dan aku mengampunimu. Kita tidak tahu kita bersalah apa pada orang. Kita tidak tahu sejauh mana kita telah menyakiti hati orang. Bukakan hatimu, tuluskan hatimu, mohon maaf kepada Sang Pencipta hidup, yang punya hidup kita, yang punya jodoh kita, yang punya kematian kita, yang punya karir kita, yang punya rezeki kita. Mohon ampun. Dan juga kita memeluk sambil memejamkan mata, mungkin kita bisa melihat diri kita ada di depan kita. Peluk diri kita yang selama ini kita biarkan
diri kita diam saja dizolimi orang lain. Mungkin saya pernah diperkosa, saya diam saja karena tidak berani untuk memohon pertolongan pada orang lain karena malu atau apapun. Mungkin saya pernah ditendang, mungkin saya pernah bahkan disiram air panas. Apa yang kau rasakan sangat menyiksa. Untuk cerita kepahitan di masa lalu, sebutkan. Kita sedang menyodet, kita sedang membuka luka lama untuk kita sembuhkan, karena luka yang dahulu hanya tertutup tapi belum sembuh, sehingga menjadi ganjalan dalam setiap hal kita menjadi kesandung-sandung. Air ini adalah air yang sudah kita doakan, karena pada saat kita menyebutkan doa-doa permohonan ampun ini, kita minta maaf kepada Allah kita minta maaf kepada diri kita minta maaf untuk orang-orang yang telah menzolimi kita minta maaf pada orang-orang yang telah kita zolimi, dan kita berdoa, ini adalah air yang saya doakan sebagai air kesembuhan buat jiwa saya yang sakit, jiwa saya yang terluka. Ambil air ini, minum separuhnya, dan separuhnya untuk raup muka Anda dan kepala Anda. Dari muka basahi, naikkan ke atas kepala. Air ini bisa juga kalau kita mau melakukan semacam ruatan untuk lebih enaknya, kita ambil 1 ember. Selain air untuk diminum ini, air 1 ember. Jadi pada saat kita berdoa memang sudah diniatkan air 1 ember ini untuk membersihkan, dan air ini adalah untuk diminum. Itu sudah semacam doa yang energinya murni dari Anda sendiri. Doa permohonan maaf. Kalau Anda tulus, kalau Anda ikhlas dan benar-benar mencapai titik terkecil, titik terendah di mana Anda sudah tidak punya siapa-siapa lagi selain hanya kepada Allah kita mengadu, dan kita menghancurkan segala egoisme, segala emosi-emosi kelas bawah yang selalu menjadi penghalang kita untuk lebih dekat lagi kepada Allah. Kita perlakukan sesi detox ini sebagai sesi rehabilitasi diri sendiri. Ketulusan yang 100% diniatkan untuk untuk bisa tidak memakai jasa pengawal energi seperti saya. Anda bisa melakukan hal ini sendiri. Ini adalah detox hati. Syaratnya adalah tulus ikhlas 100%. Kalau ini tidak berhasil, berarti Anda belum tulus ikhlas 100%. Menyerahkan hati Anda kepada Tuhan. Ini adalah prosesi pembersihan hati Anda, karena hati Anda adalah black box kehidupan Anda. Serahkan kepada Allah agar Allah yang menyucikan hati kita, agar hati kita yang terstempel twin flame ini, yang sudah distempel twin flame oleh Allah ini, bisa disucikan dan dipakai kembali, dan diberikan petunjuk kepada cahaya ilahi apa yang harus kita lakukan. Ini adalah prosesi rehab. Banyak orang tidak berhasil karena tidak bisa, karena dia belum tulus ikhlas. Karena ini, sekali lagi saya ingatkan, ini tanpa kawalan energi saya. Anda lakukan sendiri. Kalau dengan kawalan energi saya, Anda hanya harus seperti ada tuntunan, seperti masuk dalam panti rehabilitasi khusus pengguna narkoba misalnya. Dan ada orang yang pada saat Anda sakau, ya, pada saat Anda ketagihan, maka harus ada orang yang menolong Anda. Kira-kira seperti itu.
kalau dengan kawalan energi. Ini diperlakukan 7 hari di jam yang sama, kalau bisa di jam yang sama. Tapi 7 hari tidak boleh bolong, jadi 7 hari ini berturut-turut. Kalau keputus tengah-tengah, ulang dari awal. Di tengah-tengah, mungkin di awal, di tengah, atau di akhir dari prosesi ini biasanya semesta memberikan tes. Tesnya adalah kelemahan Anda. Biasanya kalau misalnya Anda tukang selingkuh, maka akan dihadapkan pada orang-orang yang berusaha membuat Anda untuk tergoda. Kalau Anda suka marah, maka banyak hal-hal yang membuat Anda akan menjadi marah. Jangan sampai gagal, karena kalau gagal Anda harus ngulang lagi dari awal. Ini bukan acara main-main, ini adalah benar-benar prosesi pembersihan hati kita kepada Sang Ilahi. Kalau mau cepat tidak bertahun-tahun, inilah caranya. Banyak orang yang 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun belum selesai-selesai karena mereka tidak tahu caranya. Inilah caranya. Ini semesta memberikan kepada saya untuk saya bagikan kepada Anda. Tentu saja Anda bisa melakukan sendiri. Syaratnya cuma satu, nomor 3. Tulus ikhlas Anda 100%. Bisa. Tulus ikhlas 100%. Kalau Anda masih merasa gagal dengan kawalan energi saya tapi berbayar, silahkan nomor 3 ini untuk benar-benar dilakukan 100% sehingga Anda berhasil. Hanya seperti ini detoks hati. Dan ingat, saya bilang ada tes. Ya, jadi Anda harus lulus. Dan setelah itu Anda jalannya ke kiri, dia jalannya ke kanan, lakukan hal-hal yang seperti biasa. Dan ini adalah prosesi mencintai diri sendiri. Saat Anda sakau, saat Anda merasa ketagihan, saat Anda ingin melihat Facebooknya atau WhatsAppnya, itu adalah portal dimensi yang Anda buka. Karena pasangan twin flame bisa telepati. Portal dimensi terbuka. Kalau Anda belum kuat, Anda akan seperti kesetrum lagi dan akan merasa jengkel lagi dan akan merasa sedih lagi dan merasa hancur lagi. Hati-hati, jangan lepaskan prosesi dari detox ini. Kita sebut juga kita adalah sedang memakai jaket ilahi. Jangan lupakan perasaan saat ini, saat Anda mendetoks diri Anda ini. Inilah jaket ilahi Anda. Pada saat Anda tidak kuat, bayangkan tangan Tuhan terulur untukmu. Pegang tangan Tuhan erat, sangat kuat. Karena saya tahu hatimu pasti hancur. Dan saya tahu bagaimana hancurnya. Karena saya sudah merasakannya. Berpuluh-puluh, beratus-ratus kali. Biarkan Allah menolongmu. Panggil malaikat penjagamu. Panggil roh penjagamu. Panggil leluhur jiwamu untuk membantumu. Engkau tidak sendiri. Engkau tidak sendiri. Ini adalah prosesi detoks hati. Silakan dilakukan. Semoga berhasil.